aksi nyata saya untuk ke depan apa yang saya akan lakukan. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang aksi nyata tersebut, saya di sini akan mengulang kembali karena kebetulan aksi nyata yang akan saya terapkan nanti itu saya ambil dari salah satu dasar-dasar pendidikan menurut KHD, yaitu di situ melakukan sistem AMONG dalam mendidik. Jadi kita melaksanakan sistem AMONG berdasarkan kodrat anak. Jadi catatan kecil saya di sini, kodrat anak itu dia itu maunya nyaman, tentram, kekeluargaan, bermain, simulasi. Makanya sering kita lihat anak itu kadang mau meniru cakap gurunya ya Bu ya. Kita anggap itu ejekan sebenarnya, padahal memang anak itu kodratnya dia senang bersimulasi. Ya, selanjutnya talenta, minat, mencari tahu, maju, menyesuaikan dengan kemajuan alam. Jadi zaman sekarang ini nggak salah kalau anak-anak itu yang umur 2 tahun aja udah jago main IT, nggak disalahkan karena dia maju berdasarkan kemajuan alam dan zaman saat ini. Nah, di situ juga ada poin selanjutnya, tidak ada pemberian hukuman. Nah, saya membuat aksi nyata di sini tidak ada pemberian hukuman dengan cara penguatan. Jadi aksi nyata saya di sini memberikan penguatan kepada peserta didik. Sebenarnya dalam program saya itu semalam karena kebetulan memang belum ada feedback dari fasilitator, saya buat dalam kondisi sekolah yang normal. Nah, sama seperti yang sudah saya kenalkan kepada Bapak tadi siang semalam itu ya yang datang. Nah, seperti itulah sistem pemberian penguatan. Jadi bukan hukuman lagi namanya, penguatan. Jadi peserta didik itu dia nggak tahu kalau dia sebenarnya lagi kondisi kita hukum, ya. Dan kita mengatakannya bukan hukuman. Jadi sistemnya sistem membuat penguatan. Jadi kalau dalam keadaan kondisi pembelajaran seperti biasa, itu penguatannya misalnya saya buat dalam bentuk literasi hard. Itu kalau kondisi dalam keadaan sekolah normal. Nah, jadi itu nanti bisa saya tempel literasi hard itu di depan pintu masuk kelas. Jadi misal anak terlambat datang ke sekolah. Dia terlambat datang ke sekolah, kita sudah melaksanakan pembelajaran seperti biasa, dia baru masuk. Biasanya ketika dia baru masuk itu udah kita hujati dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kau terlambat? Tiap hari terlambat. Itu aja kerjaanmu tiap hari. Jadi untuk ke depan, itu kita hapuskan. Ketika anak masuk, ini pembelajaran normal. Ketika anak masuk, kita suruh aja dia ambil satu kertas dari yang sudah kita siapkan di situ. Ketika dia mengucapkan salah masuk, kita ambil. Silahkan buka satu kertas, pilih salah satu kertas, buka apa kata yang ada di dalam. Setelah dibukanya, baru diungkapkan apa kata-kata yang ada di kertas tersebut. Dia ungkapkan dengan kata-kata, baru dituliskannya ke dalam secari kertas, lalu kita tempel. Udah selesai. Jadi anak itu tidak ada pertama masuk dia langsung kita hujati, kan pasti dia udah merasa bagaimana gitu ya. Nah, jadi dia nggak tahu kalau kita itu sedang menghukum dia. Nah, seperti itu. Itu kalau dalam kondisi normal. Nah, selanjutnya dalam kondisi daring pandemi COVID saat ini, saya melakukan penguatan dengan cara ini masih mau dijalankan untuk aksi nyata ke depan. Nah, itu dengan cara misal Bapak Ibu juga bisa nanti rubah. Kalau saya misal kotak jimat atau bisa ini kalau seperti ini bentuknya kotak jimat. Kalau misal dia bentuk botol ya botol apalah namanya, nanti Bapak Ibu bisa buat nama sendiri. Itu nanti sistemnya misal anak itu kita kasih tugas harian. Ketika hari Senin dia mengumpulkan tugas, lalu ada sebagian tugasnya yang tidak terselesaikan. Nah, sebenarnya kan kodrat anak ya, mungkin dia tak bosan ya kan Bu. Jadi dia tidak menyelesaikan tugas hanya semampu dia, seperti itulah. Kan anak bebas merdeka ya, merdeka belajar. Mungkin semampu dia seperti itu. Jadi kita tidak hukum dia, tidak lagi bertanya kepadanya kenapa ini nggak selesai atau bagaimana. Karena memang kedepannya harus merdeka belajar ini. Kodrat dia mungkin udah sampai situ aja dia nulis, nggak mau lagi dia nulis. Nah, jadi anak itu nanti atau
tuanya, seperti semalam saya suruh mungkin orang tuanya, ketika hari Senin depannya itu kita beri aja kota jimat ini, kita perintahkan walinya untuk mengambil salah satu isi dari kota jimat ini. Boleh Pak Misman minta tolong saya sekalian praktek? Misal ini Pak Misman ini wali murid, kebetulan anak Pak Misman ada yang belum terselesaikan dia. Lalu saya bilang, Pak, bawa aja ini Pak ke rumah, nanti disuruh anaknya baca di rumah. Saya bilang kan, Bapak boleh ambil satu. Dalam kali ya. Oke. Nah, Bapak ambil satu, lalu nanti Bapak bawa ke rumah, lalu Bapak buka. Coba Bapak buka dulu, Pak. Udah pulang nggak ini saya? Ya. Ini kondisi sudah di rumah. Lalu ini memang membutuhkan bimbingan orang tua juga, makanya semalam kita harus sosialisasi sama orang tua. Nah, boleh dibaca, Pak. Melipat kain sambil membaca surah pendek. Nah, jadi peserta didik yang di rumah itu nggak tahu dia. Nanti si bapak nanti bilang aja, ini kamu disuruh coba lipat kain sambil baca surah pendek. Surah pendeknya bebas, nggak saya tentukan apa kan? Bebas dia mau yang mana, dia hafal yang mana, yang pendek aja pun terserah. Nah, jadi nanti divideokan, videonya kirim ke wali kelasnya. Nah, seperti itulah program yang mau saya jalankan ke depan untuk penguatan. Nah, jadi ganti dari hukuman kepada peserta didik. Nah, sebenarnya banyak bentuk-bentuknya kalau dalam keadaan kondisi normal belajar seperti biasa. Jadi karena kondisi daring seperti itulah. Jadi ini nanti nggak kita bilang kepada anak kalau ini hukuman, bukan. Jadi kita sampaikan aja kepada orang tuanya, baru nanti di rumah dia membuat videonya kirim ke kita, ke wali kelas. Nah, seperti itulah karena kondisi COVID seperti sekarang ini, jadi sistemnya sistem daring semuanya. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi tambahan Bu? Mudah-mudahan apa yang yang ingin kami terapkan ke depan ini, kami juga mengharapkan dukungan dari teman-teman sejawat kami yang ada di sini. Kita sama-sama bekerja. Jadi jika ada kami juga memohon bantuan atau butuh, bisa saja Bapak Ibu juga mungkin lebih ada solusi-solusi, silahkan saja berikan kepada kami. Insya Allah nanti kita pakai, kita jalankan jika itu memang untuk kemajuan pendidikan. Oke, terima kasih dari saya, dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berpartisipasi mendukung program kami ini, memberikan waktu luang di sini berkumpul kita untuk sosialisasi. Dan mudah-mudahan kita sehat semua, mudah-mudahan COVID juga segera berakhir, kita normal kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.